Sesuai request dari kalian, sekarang kita membahas Infinix Note 40 reguler setelah mendapatkan update sistem. Kira-kira gimana nih buat urusan performa dan juga kinerja serta buat konsumsi daya baterainya? Yuk langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Jadi pada tanggal berapa kemarin ya? Akhir bulan April ya kan? Akhir bulan April tuh baru aja dapat update sistem di ponsel Infinix Note 40 reguler. Dan waktu saya cek ini buat update-nya tuh nggak terlalu banyak banget perubahannya ya. Misalnya kayak di sini kan keterangannya ini cuman ini ya buat pembaruan patch security, buat pembaruan di 5 April, kemudian buat mengoptimasi sistem dan juga buat kestabilan performanya. Jadi nanti bakalan kita bahas gimana buat performa setelah mendapatkan update sistem di Infinix Note 40 reguler. Kita bakalan bikin konten gaming test dan juga buat konsumsi daya baterai dari Infinix Note 40 reguler. Oke, jadi kita flashback sebentar ya. Kalau dilihat dari Infinix Note 30, Infinix Note 30 Pro pada tahun kemarin itu setelah mendapatkan update sistem, biasanya itu kan bugnya paling sering tuh di bagian layar, terutama di bagian ini. Waktu kita lagi pakai scroll kayak gini kan suka ngelawan. Nah ini buat bug scroll nggak ada sama sekali, atau lebih tepatnya saya tuh nggak nemuin bug sama sekali di Infinix Note 40 reguler ini, terutama buat scroll pada layar Infinix Note 40 reguler. Kemudian buat perubahan dari tampilan ataupun sistemnya menurutku nggak ada sama sekali, dan tentu sebagian besar dari kalian pada tanya atau pada ragu ya, mau update khawatir buat performanya nanti turun atau performanya malah anjlok. Nah tenang aja, kita udah tes terutama buat urusan performa ini, kita liatin lagi ya buat MediaTek Helio G99 Ultimate. Dan ini buat Antutu score sebelum kita melakukan update sistem di Infinix Note 40 reguler. Antutunya sebelumnya ada di 432 ribuan poin, ini pakai Antutu versi 10.2.4 ya. Dan ini setelah kita melakukan update sistem di Infinix Note 40 reguler, Antutunya sedikit menurun. Yang tadinya ada di 430 ribuan, sekarang sedikit menurun di 428 ribuan poin. Tapi tenang aja, karena penurunannya itu nggak terlalu signifikan banget, dan itu cuman angka doang. Dan ini yang paling saya suka, yaitu di bagian CPU throttling. Ini sebelum kita melakukan update sistem, CPU throttlingnya maksimal di 159 ribuan gips, kemudian rata-rata di 151 ribuan gips, dan terendahnya ada di 135 ribuan gips, dan buat CPU throttlingnya ada di 91%. Dan ini setelah kita melakukan update sistem, lebih tepatnya buat CPU throttlingnya makin mantap banget. Yang tadinya maksimal cuma di 150 ribuan, sekarang bisa tembus di 180 ribuan, rata-ratanya ada di 161, dan terendahnya juga masih lebih tinggi dibanding sebelumnya, ada di 142 ribuan gips. Dan emang buat CPU throttlingnya ini sedikit menurun, yang tadinya cuma di 90-an sekarang ada di 83% buat CPU throttling dari Infinix Note 40 reguler. Jadi buat urusan sistem atau buat tampilan dan juga bug, menurutku selama penggunaan ini dari pertama kali update ya, itu kurang lebih ada di kisaran 3 atau 4 harian, dan itu saya nggak nemuin bug sama sekali, entah itu dari layarnya yang nyala terus meskipun udah kita setting 30 detik atau 15 detik, itu nggak ada. Intinya nggak ada bug sama sekali di ponsel Infinix Note 40 reguler. Dan satu lagi yang hampir ketinggalan, dan ini salah satu hal penting yang paling sering banget kalian tanyain, dimana buat unit di Infinix Note 40 reguler yang saya pegang ini buat varian warna hitam. Dan kemarin di video-video sebelumnya saya tuh sempat bilang kita harus nunggu update terlebih dahulu, apakah nanti bisa dapat ini ya, apa sih namanya, Active Halo AI di Infinix Note 40 reguler ataupun Infinix Note 40 Pro buat varian warna hitam dan juga buat varian warna hijau. Ternyata buat update kali ini udah saya cek ini ya di bagian pengaturan, lebih tepatnya di sini ini masih belum ada buat opsi tersebut. Jadi kayaknya emang buat varian warna hitam buat Infinix Note 40 reguler dan buat varian warna hijau Infinix Note 40 Pro 4G itu emang nggak ada buat Active Halo AI-nya. Tentu kalian semua pada penasaran gimana buat urusan performanya. Tenang aja, di sini udah saya siapin buat beberapa testi, lebih tepatnya buat Antutu score dan juga buat CPU throttlingnya. Sekarang langsung aja kita tes gimana buat urusan performa dan juga baterainya. Ini buat baterainya udah kita charger dan masih ada di 100% ini ya. Kemudian buat gaming test di sini saya cuman pakai konektivitas WiFi. Buat Bluetooth, NFC dan juga Maps-nya saya matiin. Dan buat gaming testnya kita cuman main game Mobile Legends doang ya, buat cek buat FPS-nya. Dan ini saya aktifin terlebih dahulu buat FPS real time. Oke, buat FPS real time udah aktif, dan sekarang waktunya saya aktifin buat stopwatch-nya. Kita mulai langsung aja buat gaming test. Dan ini udah saya keluarkan semuanya buat aplikasi yang berjalan di latar belakang. Langsung aja kita mulai buat gaming test dari game Mobile Legends. Oke, ini buat game yang pertama ya. Ini cuman pakai mode seimbang. Buat setting grafis kita main di super dan juga tinggi.
Langsung aja ini kita mainnya mode rank. Oke, match pertama udah selesai, langsung aja kita cek suhunya. Suhu layar maksimal di 40,8, suhu backdoor paling tinggi di kisaran 39. Dan ini buat baterainya masih tersisa di 96%. Udah kita pakai selama 17 menit. Dan ini ya buat game Mobile Legends-nya tadi udah bermain selama 16 hampir 17 menit. Dan ini buat FPS real time-nya bisa kalian perhatiin selama kita main di kisaran 16 menitan hampir 17 menit. Rata-ratanya dapat di 84 FPS dan ini grafisnya bisa kalian lihat sama-sama. Ini paling parahnya tadi ini tentu waktu lagi war tadi ya. Frame drop paling parahnya cuman di 70,9 fps. Oke, sekarang kita persiapan buat lanjut match yang kedua. Ini kita mainnya rata kanan. Kita mainnya rank lagi. Nah, ini match kedua kayaknya sih udah mau selesai ya. Dari tadi main game bintangnya gak nambah malah berkurang. Dan ini mati lagi, kalah lagi. Match kedua tadi pakai mode seimbang juga, cuman mainnya di settingan rata kanan. Sekarang kita cek buat suhu layarnya. Suhu layar ini sedikit meningkat di 41,3. Suhu backdoor paling tinggi 39, nyampe 40,3 tadi ya. Ya, nyampe 40,3 paling tingginya. Sekarang kita lihat buat kapasitas baterai yang tersisa. Nah, main selama 36 hampir 37 menit, ini baterai yang tersisa masih ada di 91%. Dan kita lihat ya, ini main selama 18 hampir 19 menit. Kita lihat FPS rata-rata yang dapetin ternyata mantap banget loh. Rata-ratanya ini bisa tembus di 85 fps. Tentunya ini sangat mantap banget. Main di settingan rata kanan 90 fps dengan grafis ultra. Oke, sekarang kita tes buat urusan kameranya. Apakah setelah update, kalau ponselnya ini hangat atau panas, kira-kira nge-lag atau enggak buat kameranya. Nah, ini kita cek backdoornya tadi ya masih mendekati 40 derajat ya, 38, 39. Dan suhu layar ini masih ada di 40 tadi tuh, ya kan, masih ada di 40. Sekarang langsung aja kita tes buat kameranya. Kita coba tes bentar di outdoor ya, atau di luar ruangan. Ini sih di dalam aman-aman aja, nggak ada lag atau macet-macet ya kan. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya, nggak ada lag-lagnya sama sekali nih. Kita coba di outdoor. Oke, barusan saya tes di outdoor atau di luar ruangan. Tentunya kondisinya panas banget karena dalam rumah aja bisa tembus nyampe 31 tadi ya. Dan ternyata buat kameranya itu masih tetap aman-aman aja, nggak ada rasa lag ataupun macet-macet waktu kita pakai buat kamera ketika ponselnya suhunya itu panas. Bahkan habis kita pakai buat main game tadi tembus di 40, hampir 41 atau 41-an ya. Ini masih aman-aman aja buat kita pakai foto ataupun rekam video. Oke, jadi buat kesimpulan, Infinix Note 40 reguler setelah kita mendapatkan update bulan April, lebih tepatnya patch keamanan bulan April ya. Ini buat urusan performanya menurutku makin mantep banget, apalagi buat FPS yang kita dapetin tadi bisa kalian lihat ya, bisa tembus rata-ratanya di 85 fps. Tentunya ini mantap banget buat performa dan juga FPS yang dapetin di ponsel Infinix Note 40 reguler. Dan buat kalian yang nanyain bugnya apa aja, menurutku sampai sekarang ini ya, waktu kita pakai ini sih emang baru 3 atau 4 harian ya setelah kita mendapatkan update sistem, itu nggak nemuin bug sama sekali. Tapi barangkali kalian udah ada yang nemuin bug, kalian drop aja di kolom komentar, kita sharing sama-sama. Dan buat kekurangan setelah kita melakukan update sistem pada Infinix Note 40 patch bulan April, itu menurutku sih buat konsumsi daya baterainya yang menurutku agak sedikit lebih boros dibanding sebelumnya. Tapi buat performanya makin ditingkatkan dan belum ada keluhan ataupun bug yang saya temuin di ponsel Infinix Note 40 reguler ini. Jadi gimana nih menurut kalian dengan update sistem atau pembahasan di video kali ini? Drop aja pendapat ataupun kritik dan juga saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa buat pengalaman kalian setelah melakukan update sistem di Infinix Note 40 reguler, apa aja buat keluhan dan juga kelebihan yang kalian rasain. Drop aja di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.